Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sip ya. Oke, sekarang ini merupakan bab pertama ya, LK1 program linear. Artinya kalau kita sudah melakukan pembahasan LK, berarti minggu depan kita akan ulangan ya. Nah, jadi kalau misalkan udah Google Meet, udah meeting, udah pembahasan LK, maka minggu depannya udah pasti ulangan. Insya Allah ya, kalau misalkan nggak ada halangan. Oke, saya akan awali mungkin dari nomor 1 dulu nih, yang paling mudah ya. Ada nggak yang kesulitan dalam mengerjakan nomor 1 khususnya? Silakan ngomong aja. Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, saya akan bahas sedikit nomor 2 aja deh. Ya, nomor 2 aja. Nah, di sini di perintahnya nomor 2 adalah kita harus membuat sketsa grafik pertidaksamaan berikut. Jadi ini ada 4 buah pertidaksamaan. Kita akan membuat grafiknya, gitu ya. Kita akan membuat grafiknya. Jadi langkah pertama, kalau kita mau membuat grafik, pertama kita buat dulu Kartesiusnya ya, kita buat dulu Kartesiusnya. Sip. Nah, kemudian kita perhatikan di sini bahwa setiap pertidaksamaan itu nanti kita akan buat sebuah garis gitu ya, sebuah garis dan sebuah daerah penyelesaian. Yang pertama dulu ini kita mainkan. Yang pertama, kita punya bahwa 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Oke, coba siapa yang bisa, bagaimana sih cara menyebutkan 3x tambah, cara menggambar 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12? Boleh, silakan. X-nya di 4,0 ya, Pak? X-nya 4,0, betul. Mantap. Y-nya di 0,6. X-nya di 4,0, Y-nya di 0,6. Ini siapa? Faiza, Pak. Faiza. Oke. Faiza, gimana caranya dapat 4,0 dan 0,6? Yang kayak cara tinggal di 12 dibagi 3, terus 12 dibagi 2 itu, Pak. Oke, betul. Jadi kalau mencari X tinggal 12 dibagi 3, mencari Y 12 dibagi 2 gitu ya. Jadi nanti langsung gampang. X-nya berarti di 4, Y-nya berarti di 6. Langsung aja, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Di sini 6, di sini adalah 4. Tarik. Oke, nah gitu ya. Sekarang, kira-kira Faiza ini HP-nya ke arah mana? Kanan apa kiri? HP-nya di kiri, Pak. HP-nya di kiri, ya. Kamu pakai cara bersih apa kotor? Cara bersih, Pak. Cara bersih. Oke, berarti yang diarsir yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Ada nggak yang lain yang bingung, yang masih bingung menentukan HP-nya? Kenapa sih HP-nya ke kiri gitu? Saya, Pak. Itu siapa? Abi, Pak. Abi. Abi masih bingung, Abi? Iya, Pak, bingung, Pak. Ya, Bingung. yang bersih sama kotornya gitu. Oh, jangan bersih kotornya, jangan bersih kotornya. HP-nya aja letaknya, kiri kanannya. Iya, Pak. Bisa nggak nentuin? Tahu nggak kenapa ini HP-nya ke kiri, Abi? Tadi saya baru yang Faiza bilang kalau yang bersih kan berarti ke kanan. Ya, Pak. Kalau yang kotor berarti ke kiri. Oke. Nah, mungkin ini pemahaman Abi masih ini ya,
salah tempat, tapi nggak apa-apa, Bi. Ini saya luruskan. Ini tujuannya Google Meet ini ya seperti ini gitu. Oke, jadi pertama, bersih atau kotor itu hanya sekedar cara ya. Bersih kotor hanya sekedar cara. Bersih atau kotor itu hanya sekedar cara. Ingat ya. Kemudian bersih kotor tidak mengubah letak HP. Oke. Jadi yang paling penting itu bersih kotor apa HP-nya? HP-nya. Oke, bersih kotor itu nanti tergantung masing-masing aja, cara aja. Nah, sekarang yang mau ditanyakan adalah bagaimana cara meletakkan HP-nya? Apakah di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan garis? Itu yang jadi permasalahan. Oke. Nah, gimana caranya gimana caranya tadi Faiza bisa menentukan ini HP-nya di sebelah kiri gitu ya? Menurut Faiza, HP-nya tadi di sebelah kiri. Kenapa bisa di sebelah kiri? Kira-kira gimana Faiza penjelasannya? Karena tandanya lebih kecil sama dengan Oke. Betul sekali. Karena tandanya lebih kecil sama dengan gitu ya. Jadi di sini adalah tandanya lebih kecil sama dengan, maka HP-nya ke kiri. Oke, di sini bisa diikuti nggak, Bi? Sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Dan semuanya ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, silakan langsung ditanya. Oke? Ntar ada yang masuk kayaknya nih. Oke. Halo Fajar? 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 Udah ada Fajarnya. Mana ini? Oke. Nah, tandanya tandanya lebih kecil, maka HP-nya ke kiri, ya. Oke, ingat ya, HP ke kiri ya. Mau pakai cara kotor, mau pakai cara bersih, HP-nya tetap ke kiri gitu. Nah, karena tadi Faiza pakainya cara bersih, maka yang HP-nya ini dibiarkan bersih, yang diarsir adalah yang kebalikannya. Kebalikannya adalah yang sebelah kanan. Ya. Kalau misalnya nih, Abi, saya nggak mau pakai cara bersih, saya maunya pakai cara kotor. Silakan. Berarti yang diarsir nanti di sebelah kiri gitu. Jadi cuma beda arsiran aja kalau untuk bersih sama kotor. Gitu ya. Oke. Cara ngapalinnya gimana sih? Kalau lebih kecil ke kiri gini aja gampangnya ya, cara mengingat-ingatnya. Kalau lebih kecil sama lebih besar, gitu kan ya? Lihatnya gini. Kalau lebih kecil, coba kamu bikin tanda panah. Bikin garis. Bikin garis. Ini bikin garis. Tuh, kelihatan nggak arahnya? Kelihatan nggak panahnya? Nah, jadi ke kiri kan? Jadi ke kiri. Kalau lebih besar, jadi ke sana nih panahnya. Jadi ke kanan. Itu cara menghafalnya. Ya, cara menghafalnya biar nggak ketukar gitu ya. Nah, tapi apakah selalu seperti ini? Ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Coba Bi, tunjuk satu teman kamu, Bi. Zahra, Pak. Zahra. Kok ada yang namanya Zahra? Iya, Pak. Oke, Zahra. Coba Zahra. Apakah kalau lebih kecil selalu ke kiri, Zahra? Masih ingat nggak? Ada syaratnya nggak itu? Kalau aku bisa dibuktiin dulu sih, Pak. Dibuktiin. Mantap nih. X-nya itu nolnya 0. Oke, kalau Zahra caranya nggak kayak gini ya. Gimana Zahra? Coba kasih tahu dong. Biasanya itu cara susahnya sih. Biasanya berarti udah biasa Zahra ya. 3 itu dimasukin X-nya dimasukin 0, Y-nya dimasukin 0. Okay. Tapi hasilnya 0 lebih kecil daripada 12. Jadi kalau benar itu selalu ke kiri artinya.
Oke. Jadi sama Zahra diambil titik 0,0 gitu Zahra ya. Iya. Nah, masukin 0 berarti jadinya 3 kali 0 gitu kan. Tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari 12. Ternyata di sini benar. Terus gimana Zahra? Kalau benar itu diasir ke kiri. Oke. Kalau salah ke kanan. Kalau salah ke kanan. Apakah kalau benar selalu ke kiri? Iya. Iya. Oke. Zahra ini diajarin sama siapa sih? Aku les Kak. Oh, lesnya di mana? Privat gitu. Oh, privat ya. Kalau privat saya nggak tahu gurunya. Kalau di bimbel ya mungkin masih kenal-kenal lah. Oke, ya ini cara benar. Ini namanya uji titik. Boleh ya, boleh seperti ini. Boleh ini cara yang pertama, ya. Boleh cara yang kedua. Oke, saya luruskan dulu cara yang saya tadi ya, yang awal tadi. Oke, kalau lebih kecil itu adalah ke kiri, ya. Kalau lebih kecil ke kiri. Dengan syarat apa di sini? Syaratnya koefisien X harus positif. Gitu ya. Dengan syarat koefisien X harus positif. Jadi rumusnya gini. Rumusnya ya adalah kalau lebih kecil ke kiri, kalau lebih besar ke kanan. HP-nya ya, bukan arsiran. Ingat, HP bukan arsiran. Oke, ini adalah HP. Ke kiri kalau lebih besar ke kanan. Dengan syarat ini tadi. Ya, dengan syarat koefisien X-nya harus positif. Gimana kalau koefisien X-nya ternyata negatif? Nah, kalau koefisien X-nya negatif, boleh aturan ini ditukar gitu. Jadinya kalau lebih kecil jadinya ke kanan, kalau lebih besar jadinya ke kiri. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa dipahami kira-kira sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang saya ingin meluruskan cara Zahra. Zahra, ini benar ya. Ketika lebih kecil ya, ini kebetulan benar nih, lebih kecil benar, maka HP-nya adalah ke kiri. Nah, sebenarnya kenapa sih HP-nya ke kiri? Jadi konsep dari uji titik itu seperti ini Zahra. Dan buat semuanya ya, kalau yang mau, saya ini lebih seret nih sama caranya Zahra, coba diperhatikan dulu. Oke, tolong diperhatikan biar nanti nggak salah paham, biar lurus gitu ya. Oke, saya punya garis di sini nih. Atau saya bikin lagi di sini kecil. Tidak terlihat saudara-saudara. Saya bikin gini ya. Oke. Terlihat gambarnya ini yang bawah? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, sekarang saya punya garis di sini. Ini 6, di sini 4 gitu ya. Sekarang kita akan uji titik. Ya, yang namanya menguji itu berarti kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, pada dasarnya yang namanya garis itu membagi dua bagian, menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Paham sampai sini? Paham. Oke. Dan kalian pasti nggak akan ketukur dong mana kanan, mana kiri gitu ya. Nah, sekarang gini, menguji titik. Kan ada dua daerah nih, Ambil salah satu titik yang mewakili dari salah satu daerah. Oke, ambil salah satu titik yang mewakili salah satu daerah. Ya, yang Zahra lakukan adalah mengambil titik berapa ini tadi? 0,0. 0,0. Bisa dipahami ya? Zahra mengambil titik 0,0. Sekarang saya tanya, 0,0 ini mewakili daerah kiri atau kanan? Dari si garisnya ini. Ayo, nggak apa-apa. Malu-malu nih. Gosok-gosok doang. Kira-kira 0,0 ini mewakili daerah kiri atau kanan? Kiri. Kiri ya, mewakili daerah kiri. Oke. Jadi titik 0,0 ini adalah membawa nama baik daerah kiri. Paham ya? Oke. Nah,
Ketika dicek 0,0, ternyata benar. Benar, ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa daerah kiri dialah yang benar-benar HP-nya. Gitu. Paham nggak? Berarti nanti arsirannya ke sebelah kiri. HP-nya ke sebelah kiri gitu loh. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Apa? Nah, gitu ya. Nah, kemudian HP-nya sebelah kiri, arsiran kemana? Itu balik lagi ke masing-masing. Mau pakai cara bersih atau cara kotor. Kalau cara kotor berarti yang diarsir ke sebelah kanan. Kalau cara bersih, kalau cara kotor yang diarsir adalah daerah yang benarnya, yaitu sebelah kiri. Kalau cara kotor yang diarsir adalah daerah yang salahnya atau sebelah kanan. Gitu ya. Jadi apakah kalau lebih kecil ini selalu ke kiri? Belum tentu, gitu ya. Kalau nanti ternyata lebih kecil ini jadinya salah gimana? Berarti yang daerah kiri ini salah. Contoh misalkan saya punya gini. 3x tambah 2y kurang dari sama dengan min 12 misalkan gitu. Ya. Min 12. Kalau masukin 0,0 ini benar apa salah nih? Salah. Nah, kalau salah berarti gimana nantinya? Nah, berarti kebalikannya gitu ya. Kebalikannya. Contoh misalkan di sini. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, contoh misalkan ini. Ini saya ambil, kalau misalkan ini ternyata salah nih hasilnya, ternyata salah, maka yang merupakan HP-nya adalah kebalikannya atau lawannya, berarti si kanan yang benar gitu. Nggak usah diuji lagi, itu udah pasti. Karena kalau kiri salah udah pasti kanan yang benar. Kalau kanan salah udah pasti kiri yang benar. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Jadi kita punya berapa cara? Ada 2 ya. Ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Oke, terima kasih Zahra. Oke, sekarang kita lanjut. Udah beres belum nih gambarnya? Baru 1 ini ya. Sekarang yang kedua. Gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua. Kira-kira gimana? Zahra, coba tunjuk satu teman kamu dong. Adra, Pak. Adra. Siapa nama lengkapnya? Klianta. Oh, Klianta. Ayo, Klianta. Iya, Pak. Coba gambarin dong yang kedua. Gimana langkahnya? Tadi yang pertama nih sama Faiza udah nih. X-nya 4, Y-nya 6. Gitu kan? Nah, sekarang yang kedua nih, yang X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Silakan. Saya caranya sama kayak Faiza, Pak. Oke, mainkan. Gak apa-apa, sama juga. Yang penting hasilnya benar. 6, X-nya 6, Mantap. Y-nya 3. Y-nya 3. X-nya 6, Y-nya 3. X-nya 6, Y-nya 3. Berarti ini 3 di sini. Nah, itu dong. Ini 3 di sini, kemudian 6 di sini kira-kira ya. Nah, sekarang ke bagian yang bingungnya nih. Coba Klianta, kira-kira menurut kamu HP-nya ke mana? HP-nya ke mana? Kanan, Pak. Ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena tandanya lebih besar, Pak. Iya, karena tandanya lebih besar. Mantap. Berarti kalau ini kan cara bersih ya. Kita arsirnya sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau mau cara bersih harus bersih terus ya. Contohnya misalkan pakai garis ini asal pakai cara bersih. Garis ini juga harus cara bersih gitu. Jangan yang ini bersih, yang ini kotor. Nanti jadi berantakan gambarnya gitu ya. Oke, mantap. Nah, sip, terima kasih Klianta. Sekarang saya mau tanya Abi dong. Abi, ada di situ Abi? Ya, Pak. Oke, tunjuk satu temannya dong, Bi.
Clarissa, Pak. Clarissa. Iya. Oke, Clarissa. Padahal saya berharap yang ditunjuk cowok gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ya Clarissa. Iya, Pak. Clarissa coba gambarin yang ketiga bisa nggak? Garis ketiga ya, Pak. Yoi. X-nya kan 3 ya, Pak. 3. Berarti garis lurus di 3. Di 3. Soalnya 3 yang ini? iya. Bukan, Pak. Oh, bukan. Di sini? Iya. Oke, terus? Sejajar dengan garis Y. Sejajar dengan garis sumbu Y ya. Iya. Oke, mantap. Terus gimana lagi? Terus HP-nya ke kanan, Ke kanan, mantap. Berarti arsiranya ke ke kiri. gitu ya. Oke, sekarang menurut Clarissa, HP akhirnya yang mana ya? HP akhirnya menurut saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Soalnya nggak ada yang Oh, nggak ada yang beririsan gitu? sebentar, Pak. Heeh. Hmm, Ada nggak ya? kalau di gambar saya sih nggak ada, Pak. Iya, Pak, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang kalau saya kan pakai cara kotor, nggak ada yang bersihnya, Pak. Pakai cara kotor nggak ada yang bersihnya. Saya Gimana? pakai cara maksudnya nggak ada yang bersih, Pak. Pakai cara kotor nggak ada yang terkotori semua gitu ya? Ya terkotori semua. Gitu, mantap ya, betul. Tapi kok di gambar saya ada ini ya? Coba Clarissa bantu saya dong. Ini ada nih segini nih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kok ada sih di gambar saya? Kenapa ya? Mungkin Bapak titik-titiknya nggak akurat, Pak. Nah, betul sekali. Thank you. Siapa namanya? Clarissa ya. Sip, terima kasih. Nah, itu dia ya. Jadi yang namanya program linear itu akan sangat akurat gitu ya jika digambarnya di buku berpetak gitu ya, atau setidaknya kalau nggak mau di buku berpetak di apa ya, yang skalanya bagus lah, yang skalanya benar. Jadi kita bikin XY-nya itu skalanya cocok gitu ya. Jangan seperti saya ini kan apa namanya cuman apa ya sketsa aja ya, sketsa aja. Nah, lihatlah kalau misalkan sketsanya skalanya berantakan seperti ini, hasilnya ini yang terjadi. Jadi ada HP-nya gitu ya. Jadi ada HP-nya. Dan ini benar apa salah? Salah, Pak. Salah. Oke, dan ini salah ya. Nah, jadi sebenarnya jadi kalau misalnya kalian mau menggambar ini ya harus dengan skala yang benar. Gitu kira-kira. Ya. Sip, thank you Clarissa. Bukan berarti gambarnya salah semua ya, ini cuma salah skalanya aja gitu. Tapi nanti dampaknya ke gambar. Oke? Sip. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, Clarissa coba tunjuk satu orang dong temennya. Rafli, Pak. Rafli. Nah. Ya, Rafli. Ya, Pak. Oke, sehat Rafli? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, Rafli, gimana gambar yang pertama? Boleh minta tolong? Ini yang pertama ini. Cara gambarnya gimana ya? Saya di ini 4,0 sama 0,6 negatif 6, Pak. Sebentar. X-nya berapa?
4,0 Pak. 4,0, Y-nya 0,-6. 0,-6. Oh, berarti di bawah ya. Iya Pak. Oke. Ini kita tarik dulu ke bawah. Coba kita bikin skalanya yang bagus. Jangan kayak tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya kayak gini juga nggak bagus ya. Ini pakai perkiraan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Oke, ini 4 berarti 6 berarti ke bawah ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Rafli. Coba terakhir Rafli ininya HP-nya kemana ya? Saya ke kanan Pak. Kenapa ke kanan? Karena lebih besar dan itunya koefisien S-nya positif. Oke, mantap sekali. Thank you Rafli, mantap. Kamu pakai cara bersih apa cara kotor, Rafli? Cara bersih Pak. Cara bersih, berarti yang diarsir yang yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang kiri Pak. Yang kiri ya. Ini dia diarsir. Berarti yang diarsir ini HP-nya apa bukan? Bukan Pak. Bukan ya. Sip. Thank you Rafli. Sama-sama. Rafli punya teman? Punya Pak. Namanya siapa? Sebutin dong satu aja. Raisa Fedora aja Pak. Siapa? Raisa Fedora. Raisa. Halo Raisa. Ya Pak. Raisa kembali yang kedua dong. Kalau saya yang G2-nya itu -1 sama yang di bawahnya kan -6 Pak. Minam ini. Maksudnya? Bentar. Bukan. Oh enggak. Gimana? Salah. Jadi X-nya itu ada di -1 sama di sana di kanannya ada 6. Di sini. Di positif Pak. Di sini. Yang di kiri Ini? -1. Yang di kiri -1. Berarti di sini dong. Iya. Terus? Yang di kanannya 6. 6. Oke. Terus diapain lagi? Gambarnya gimana nih, Raisa? Kalau saya yang apa namanya? Yang -1 itu garisnya kan jadinya kalau X kan dia turun gitu, Pak. Turun. Iya. Turun gitu. Maksudnya dari atas ke bawah, Iya, Pak. Oke, sip. Sejajar sumbu Y gitu ya. Iya. Terus yang 6 juga sama kayak gitu. Sama. Oke. Terus kalau HP-nya? saya yang -1-nya yang diarsir itu di sebelah kanannya. Kanannya? Iya. Kamu cara bersih apa cara kotor? Kotor. Kotor. Oke, karena ini cara bersih, jadi saya kebalikannya aja ya. Iya. Kamu kan ke sini, berarti nanti saya ke sini ya. Mm-mm. Oke. Intinya mau cara bersih, mau cara kotor, letak HP masih tetap sama ya. Letak HP tetap di sini. Ya? Iya. Cuman beda arsirannya saja. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya membuat terima kasih Raisa. Kalau misalkan kita mau membuat yang garis seperti ini, ya garis yang seperti ini. Nah, ini caranya adalah dari X-nya itu, ini dibacanya ya. Dibacanya X di antara -1 dan 6 gitu. Jadi X-nya -1 sampai X-nya 6. Yang mana? Ya yang tengah-tengah dong, kan di antaranya gitu ya. Nah, kalau misalkan dipakai cara kotor berarti yang diarsir yang tengahnya, kalau misalkan pakai cara bersih berarti yang diarsir kiri kanannya seperti saya ini. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Sekarang yang bawah. Raisa, punya teman? Ada, Pak. Boleh. Siapa tuh?
Prasti. Prasti. Iya. Oke. Halo Prasti. Iya, Pak. Coba dong gambarin yang ketiga. Yang Y lebih dari sama dengan 0. Gimana gambarnya ya? Halo Prasti, masih di situ? Iya, Pak. Masih. Oke. Ada yang mau bantu Prasti mungkin? Prasti mau minta Saya, bantu? Oke, siapa itu? Abi Pak. Abi. Abi lagi. Ya, Bi. Jadi garisnya itu di sumbu X Pak, kayak dari kanan ke kiri. Di sumbu X. Ya. Sebentar. Di sumbu X, terus HP-nya itu di atas Pak. HP-nya ke Di atas. Karena Oke, berarti pakai cara bersih jadinya yang diarsir yang di bawah. mantap. Oke, thank you, Abi. Nah, jadi gitu ya caranya kalau garis Y kurang dari atau lebih dari sekian gitu ya. Kalau garis Y kurang dari lebih dari 0, ini pasti gambarnya adalah di sumbu X ke atas gitu ya. Kok bisa kayak gini sih? Ya, Y itu kan ini ya, garis yang kuning ini ya tegak ya. Angkanya kan ini. Angkanya kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan ke atas ya. Ke atas. Berarti kalau Y-nya lebih dari 0, berarti Y-nya itu bagian atas dong. Betul nggak? Nah, gimana untuk bikin HP-nya itu adalah bagian atas? Berarti kita potonglah di sumbu X ini arsirnya ke bawah. Berarti HP-nya itu adalah ke atas. Gitu dia. Oke. Nah, sekarang ada, kalau ini ada HP-nya nggak? HP akhirnya ada nggak? Ada Pak. Ada. Ada, Yang Pak. mana? Bentuknya apa HP akhirnya? Segitiga Pak. Segitiga Pak. Oke, mantap. Segitiga ini ya. Nah, itu dia. Ya, ini HP terakhirnya. Jadi kalau pakai cara bersih, lihat HP-nya ya yang nggak terkotori gitu ya. Cari yang bersih gitu. Tapi kalau pakai cara kotor, cari HP-nya adalah cari yang paling kotor gitu ya. Cari yang paling kotor yang terarsir semuanya gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Saya mau, atau saya lempar dulu deh ke kalian. Mau bahas yang nomor berapa? Nomor Ada 10 Pak. 10. Langsung 10 aja nih. Mantap. Ini. Salah. Ini. Iya Pak. Yang ini. Oke. Ini siapa tadi yang ngomong? Abi Pak. Abi lagi. Kesulitannya apa, Abi, nomor 10 ini? Bingung aja Pak, itu banyak banget iniannya. Banyak banget ya. Tapi caranya bisa sebenarnya. Bingung Pak, bingung. Oke, bingung. Ya. Ini ada banyak banget ya. Nah, ada pepatah mengatakan, ya, kalau misalkan ada
pekerjaan yang menumpuk, cara menyelesaikannya adalah gimana? Ada yang tahu? Kalau ada pekerjaan yang menumpuk, cara menyelesaikannya adalah dijejerin biar nggak numpuk, ya. Nah, ini kita jejerin. Maksudnya dijejerin itu adalah kita kerjakan satu persatu dari awal, sedikit demi sedikit, ya. Sekarang coba kita lihat yang memenuhi syarat ini. Pertama kita akan buat X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Oke, tentunya bisa dong bikin kayak giniannya nggak? X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Coba. Prasti dulu deh. Tadi kan belum sempat Prasti ya. Halo Prasti. Iya, Pak. Masih ada di situ? Masih. Masih. Coba dong bantuin saya bikin garis ini. X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Gimana caranya? Bisa Prasti? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya Ya itu dia. Bingungnya itu bingung gimana bingungnya ya nggak? Oke, nah jadi intinya kalau kita mau bikin garis, gampangnya gini aja ya. Gampangnya adalah pertama, langkahnya adalah kita harus cari 2 buah titik. Ya, cari 2 buah titik. Kan kalau kita mau bikin garis minimal harus ada 2 buah titik, bener nggak? Biar kita bisa menghubungkan, gitu ya. Nah, kemudian gimana cara nyarinya? Di sini tadi kita udah bahas ya. Yang pertama tadi dibahas sama, aduh saya lupa lagi kan. Siapa namanya tadi? Faiza. Ya, caranya adalah gampang, tinggal 3 dibagi 1, berapa nih? 3, untuk mencari X-nya 3 dibagi koefisien X, ini angka depan X-nya kan 1 nih, 3 dibagi 1, 3 gitu kan ya. Untuk mencari Y-nya gimana? 3 dibagi 1 dibagi koefisien Y-nya gitu, 3 bagi 1 jadi 3. Oh berarti X-nya 3, Y-nya 3, carilah di mana X-nya 3, Y-nya 3. Di sini Y-nya 3, ini kan sumbu Y ya, ini Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X 3. Cari 3 sama 3. Terus gimana? Sambungin. Ces. Tuh, selesai. Garisnya. Oke? Nah, udah dapat garisnya. Terus diapain lagi? Lihat tandanya. Ya, lihat tandanya. Tandanya lebih besar sama dengan. Berarti apa tuh? HP kemana? Prasti tadi. Pak. Ke kanan. Kanan ya. Oke, kalau HP ke kanan karena saya mainnya bersih, berarti yang diarsir yang sebelah kiri ya. Coba bersoalnya bener kan ya? Ini saya ambil soal-soalnya dari buku tua ya. Jadi mungkin tahun 90-an gitu. Atau 80-an soalnya. Lebih tua daripada kalian usianya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah 3X tambah, 3X min Y kurang dari 9. Coba Prasti dulu deh. Halo Prasti ada? Biar Ada, paham Pak. dulu. Nah, coba ikutin dong cara saya ini. Berarti nanti untuk bikin garis ini dibikin X, Y-nya di berapa nih ya?
Berarti 9 dibagi 3 gitu ya, Pak? Mantap. Berapa jadinya? 3. 3. Terus yang ini? Y-nya 1 ya, Pak? Kenapa 1? Karena Y-nya kan min 1. Min 1. Dibagi 9 dibagi Y1 berarti 1 9. bukan 9 dibagi min 1 berapa tuh? 1. Min 9 dong. Oh iya. Ya. 9 dibagi min 1 adalah min 9 gitu ya. Oke, sekarang berarti X-nya 3, Y-nya min 9. Di mana X-nya 3? Di sini. Ya kan? Sumbu X, ini angka 3 di sini kan? Kemudian Y min 9 di mana? Di bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sini gitu. Terus dibikin apa? Garis. Nah, gitu dia. Oke. Kalau bisa garisnya dipanjang-panjangin aja lah ya, jangan nanggung gitu. Sekarang lanjut. Prasti lagi dulu sampai beres ya. Prasti coba arsirannya HP-nya kemana nih? HP-nya ke kiri. Ke kiri ya? Ke kiri. Berarti kita arsir yang ke kanan. Kenapa ke kiri, Prasti? Karena lebih kecil Pak tandanya. Iya betul, lebih kecil HP ke kiri. Sip. Thank you. Coba sekarang Prasti punya teman? Ada Pak. Ada. Tunjukin dong. Siapa? Sebentar Pak. Kenapa? Belum hafal namanya? Atau konfirmasi dulu? Mazaya Pak. Mazaya. Oke, Mazaya. Halo, ada Mazaya? Iya, Pak. Nah, coba gambarin yang ketiga dong. Yang ini nih, 3X min 5Y. Nih. Titik X-nya ada di 5. X-nya di 5. kurang tepat. Oh, min 5. Min 5, betul sekali. Y-nya di 3. Di 3. Oke, cari X min 5 mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini min 5 berarti ke kiri ya. Kemudian Y-nya 3 mana? Ini dia. Oke, nah lalu ditarik garis. Sip. Nah, sekarang HP-nya sebelah mana ya, Mas Zaya? Ke kanan, Pak. HP-nya ke kanan. Karena kita main bersih, berarti diarsirnya sebelah Kiri. kiri. Oke, sip, thank you. Ya, mantap. Nah, udah jelas sekali berarti sekarang ya. Ini hasilnya sudah sangat jelas sekali. Daerah penyelesaiannya juga udah jelas ya. Oke. Sekarang, coba Mas Zaya ada teman lagi? Halo, Mas Zaya masih ada di situ? Aisyah, Pak. Aisyah. Oke. Halo Aisyah. Halo Aisyah. Waduh, Aisyah tidak menjawab nih, di luar jangkauan kali. Mas Zaya ada teman yang lain? Jocelyn, Pak. Jocelyn. Oke. Halo Jocelyn. Halo Pak. Ya, oke. Udah ini kenalan sama Mas Zaya atau teman lama? Baru kenalan. Oh, baru kenalan. Oke.
Jocelyn waktu di sekolah sebelumnya sudah belajar inikah? Sempat belajar ini atau belum? Baru sedikit, Pak. Oh, baru Belum sedikit. semua. Oke, tapi dari tadi menyimak nggak? Nyimak. Nyimak ya. Ada pertanyaan nggak? Enggak sih, Pak. Tapi kayak saya nggak ngerti yang kayak gambar-gambar gitu, yang kayak nomor 7, nomor Nomor 8, 7? nomor 9. Oh Ya, ya, siap. yang nentuin Nanti ya. sistem pertidasamaan itu. Iya, Pak. Oke, nanti kan kita balik ya. Ini kan dari sistem pertidasamaan ke gambar. Nah, nanti gimana dari gambar ke sistem pertidasamaan. Tapi konsepnya sama sebenarnya. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan atau untuk mencari nilai minimum? Coba Mas Zaya, apa sih yang kamu, Mas Zaya lagi. Jocelyn, apa yang udah kamu pelajari bagaimana cara mencari titik minimum dari HP-nya ini? Ini HP-nya udah kelihatan ya di sini HP-nya. Langkahnya gimana sih? Panahnya kayak 3x min y sama dengan 9, terus saya kurangin sama ini 3x Yang min 5y kurang dari min 15. Oke, kenapa seperti itu Jocelyn? Biar nemu ininya, biar nemu y sama x-nya. Oke, coba bantu ya. Wait. Berarti 3x min y sama dengan 9. Kita buat gitu ya. Ya, Pak. Kemudian 3x min 5y sama dengan min 15. Min 15. And then Terus dikurang. kurang. Jadi berapa nih? 4y sama dengan 24 ya. 24. Berarti y-nya 6. 6. X-nya berapa? X-nya 5. 5. Sip. Terus habis ini gimana lagi Jocelyn? Berarti 5,6 ya. Terus yang tadi yang 3,0 3,0 yang A 3,0 Terus? tanda panah Z Oke, 3,0 Z 3,0 3 kali 3 tambah 2 kali 0 2 kali 0 sama dengan 9. 9. Aduh, nggak kelihatan. Pak, saya mau nanya, Pak. Itu Sebentar, 24 dari mana, Pak? Hah? 24-nya. Ini 9 dikurang min 15. Oh, iya, Pak. Betul nggak? Jadi plus kan? Min ketemu min. Iya, Pak. Oke, sip. Thank you. Siapa lagi? Siapa lagi? Jocelyn, ini dari mana sih kok bisa seperti ini? 3 kali 3 tambah 2 kali 0? Dimasukin gitu nggak sih, Pak? Dimasukin ke 3,0-nya dimasukin ke masukin ke yang titik-titik yang tadi titik-titik dicari itu. Ya nggak sih, Pak? Oke, dimasukinnya adalah ke nilai Z yang ada di atas ini ya. Iya. Sip. Thank you, Jocelyn. Oh iya, benar-benar yang itu, Pak. Nah, kenapa sih kamu milih 3,0? Karena karena ya Oke, thank you Jocelyn. Gak apa-apa. Kita luruskan sama-sama. Ini udah bagus ya Jocelyn. Terima kasih, mantap. Jadi gini, ketika kita mau mencari nilai maksimum atau minimum, ini berlaku untuk dua-duanya ya. Boleh maksimum, boleh minimum, gitu ya. Caranya adalah kita buat dulu HP-nya. Gimana sih cara bikin HP-nya? Ya kayak tadi gitu ya, bikin garis, titik potong, titik-titiknya, kemudian arsirannya kanan kiri, bersih kotor ya, terserah lah itu ya. Pokoknya sampai dapat HP akhirnya. Gitu ya. Sampai dapat HP akhirnya. Nah, barulah ketika dapat HP akhirnya dicarilah titik-titik sudutnya gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, ini bentuknya apa? HP akhirnya? Segitiga, Pak. Segitiga. Kalau segitiga berarti ada berapa sudut? 3. Ada 3 sudut.
Nah, kalau ada 3 sudut, berarti akan ada 3 kandidat. Ngerti ya? Akan ada 3 kandidat sebagai calon dia bisa jadi nilai maksimum atau minimum. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, titiknya yang mana ini? Titiknya yang A ya. Kemudian ini titiknya yang B. Kemudian ini titiknya yang C. Yang A ini udah jelas 0,3. Yang B juga sudah jelas 3,0. Nah yang C. Yang C ini berapa? Perhatikan, yang C ini adalah perpotongan antara garis biru dengan garis merah. Ya, garis biru tadi yang mana? Yang ini kan? Garis biru nih, 3x min y 9. Garis merah yang mana? Yang ini nih, yang 3x min 5y min 15. Ya, nah karena titik perpotongan biru dengan merah, maka eliminasilah si biru dengan si merah ini. Bisa dipahami ya? Begitu tadi ada yang mau nanya sama Jocelyn tapi malu gitu ya. Kok di yang dikurangi yang ini sama yang ini sih? Nggak sama yang X tambah Y 3? Gitu. Ya, alasannya itu. Kita lihat perpotongannya apa? Biru atau biru sama merah, maka kita lihat yang biru yang mana tadi? Ini, yang merah nih. Itu ya, yang pertama. Dan sudah dapat di sini adalah 5,6. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Selanjutnya dari 3 kandidat ini, nah ingat ya, namanya juga kandidat. Kalau kandidat berarti udah pasti atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Ingat ya, yang namanya kandidat berarti belum pasti. Karena saya melihat ada yang mengerjakan gitu ya, eliminasi langsung masukin ke 3x tambah 2y-nya. Ada yang mengerjakan seperti itu. Pokoknya hasil dari eliminasi itulah jawabannya gitu. Ada yang mengerjakan seperti itu. Baik di PS1, baik di PS2. Ada aja yang seperti itu. Ya nggak tahu tuh yang mengajarkan siapa gitu ya. Kalau saya tahu, Pak suruh laporan sama saya ya. Jadi yang 3 ini namanya adalah kandidat. Artinya kita nggak bisa langsung memastikan hasil dari eliminasi. Jadi nggak digambar gitu loh. Ada yang kayak gitu. Nggak digambar, langsung eliminasi, masukin langsung ke ke fungsi tujuannya gitu, ke si Z-nya itu gitu. Ada yang seperti itu. Nah, saya berharap di PS2 ini jangan ada lagi yang seperti itu. Ya, karena ini materinya adalah program linear, bukan persamaan linear. Jadi harus ada grafiknya. Dan titik-titik yang 3 ini, sekali lagi, ini namanya kandidat. Titik sudut ini adalah kandidat. Yang namanya kandidat berarti belum pasti. Kandidat ketua OSIS. Belum tentu dia yang jadi ketua OSIS gitu. Tapi pasti salah satu di antara ketiga calon itu. Bisa dipahami ya? Nah, nilai minimum juga sama gitu ya. A, B, C ini kandidat. Yang namanya kandidat kita belum tahu pasti yang mana dia bisa jadi minimum. Tapi yakinlah pasti di antara 3 ini yang minimum gitu loh. Bisa dipahami sampai sini ya? Biar lurus dulu nih pemahamannya. Oke, sekarang kalau kita lanjut, kita punya berapa kandidat? Ada 3 ya, ada titik A yaitu adalah 0,3, ada titik B adalah 3,0, kemudian titik C adalah 5,6. Nah sekarang kita masukkan ke nilai Z, Z-nya itu adalah 3x tambah 2y. Sekarang kalau kita masukkan A-nya adalah 0,3, maka dapat Z-nya berapa? Berapa Z-nya? 3 kali 0 tambah 2 kali 3 sama dengan 6. Mantap. Lanjut. Kalau B-nya 3,0? 3 kali 9, 3 Pak. tambah 2 kali 0 sama dengan 9. 9. Mantap. Lanjut. Kalau C, kalau 5,6? 27, Pak. 27. Tadi 15 tambah. Oh iya benar 27 ya. Sip. Sekarang kalau ditanya nilai minimum berarti jawabannya berapa? 6. 6. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Kalau ditanya nilai maksimum yang berarti jawabannya berapa? 27. 27 gitu ya. Ini maksimum. Jadi yang namanya nilai maksimum minimum itu selalu ada pada titik
sudut untuk yang daerah tertutup. Ini daerah tertutupnya segitiga gitu. Ada nggak daerah yang terbuka? Ada, yang melebar seperti ini contoh. Ini daerahnya melebar kan ke atas ya. Nah, gimana kalau daerahnya melebar seperti itu? Silakan nanti kalian lihat lagi videonya di YouTube, video yang ketiga ya, program linear yang ketiga. Itu ada penjelasannya. Oke? Sip. Sekarang tadi Jocelyn minta nomor berapa yang mau dibahas, Jocelyn? Nomor 7. 7. 8 juga boleh. 8 aja yang susah ya. Oke. Oke, 8 yang susah nih. Oke, sekarang kita perhatikan. Coba Jocelyn punya teman? Ada, Pak. Ada. Siapa namanya? Udah kenalan sama siapa lagi selain Mazaya? Usi. Usi. Oke, Usi. Halo, Usi. Oke. Usi? Oke, sebelum saya ke Usi, kita perhatikan di sini. Ini ada daerah arsiran di sini. Ini adalah HP ya, adalah HP. Nah, Pak, dari mana tahu ini adalah HP-nya? Kan belum tentu ini cara bersih atau cara kotor. Ingat, kalau di soal itu pasti cara kotor. Ya, di soal itu pasti HP-nya adalah yang diarsir. Oke. Nah, terus cara bersih untuk apa? Untuk konsumsi pribadi saja. Untuk kalau mengerjakan pribadi. Karena saya yakin kalau mengerjakan pribadi, kalian urek-urekannya banyak gitu ya. Itu pasti nanti bisa sure lah ngelihat HP-nya itu, ini HP-nya yang mana gitu ya kalau terlalu banyak arsiran. Kecuali kalau kalian punya atau ngegambarin itu pakai pensil warna gitu ya, dilukis halus gitu. Itu boleh gitu pakai cara kotor. Tapi kalau misalkan cuman punya pulpen biasa doang, lebih baik pakai cara bersih gitu ya. Oke. Nah, di sini ada garis-garis yang membatasi ya. Coba saya minta Usi satu aja, Usi. Buat satu buah pertirasamaan. Jadi kan nanti pertirasamaannya bakalan banyak nih, gitu kan. Coba saya minta Usi buat satu aja. Mau yang mana terserah. Pak, kalau saya X ditambah 3Y lebih dari 3. Ulangi. Apa? X ditambah 3Y lebih dari 3. Lebih dari sama dengan 3. Garis yang mana ini, Usi? Garis yang mana ya? Ini ada garis 1, ada garis 2, ada garis 3. Yang mana, Usi? 1, 2, apa 3? Yang tadi kamu jawab. Sebentar, Pak, saya lupa. Lupa. Coba ada yang bisa bantu Usi nggak? Kira-kira ini pertirasamaan garis yang mana? Garis yang 3, Pak. Ya. Oke, mantap. Nah, thank you. Nah, kenapa sih kok bisa X tambah 3Y? Dari mana ya caranya? Ada yang bisa jawab? Silakan, bebas siapa aja boleh. Pakai yang kayak kan Y-nya 1 berarti nanti Tunggu, ini dengan siapa di mana? Faiza, Pak. Faiza lagi. Iya, Pak. Jadi nanti X-nya jadi 1,0. X-nya 1,0 sini ya. Iya. Salah. Mana dong? X 1,0 di sini dong. Kan Y-nya 0,1. Jadi nanti jadi 1 X-nya gitu, Pak. Oke, jadi yang di sumbu Y-nya ini, cara bikin pertirasamaannya ini ya, pertama adalah kita buat satunya ini adalah yang kalau di sumbu Y kita kasih X gitu ya, itu cara bikinnya. Kalau yang di sumbu X kita kasih Y gitu ya, itu cara cepat untuk membuat persamaan garis. Titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y kita kasih X, titik potong pada sumbu X kita kasih Y. Kemudian di sebelah sininya angkanya gimana, Faiza? 1 dikali 3, Pak. 1 kali 3 ya. Jadi tinggal dikalikan aja 1 kali 3. Oke. Terus kan tandanya ini nggak tahu nih, lebih kecil apa lebih besar? Gimana cara menentukannya?
dilihat dari HP-nya Pak. HP-nya kan Dilihat di dari sebelah HP-nya. kanan. Oke, lihat HP-nya ada di sebelah kanan garis. Kita tadi tahu nih kalau HP-nya sebelah kanan berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan. Itu kira-kira. Oke. Nah. Faiza, cari teman lagi Faiza. Atau ada yang mau jawab, mau coba lagi? Saya lempar bebas aja. Saya Pak, Siapa tuh? Abi Pak. Abi lagi. Oke, Abi. Mau yang mana, Abi? Yang garis 2 Pak. Garis 2. Oke, garis 2. Saya taruh di mana? Di sini aja deh, garis 2 ya. Garis 2 gimana tuh, Abi? Garis 2. Itu Y lebih besar dari 2. Lebih besar sama dengan 2. 2 gitu. Oke, mantap. Bener gak nih? Y lebih besar sama dengan 2. Benar. Siapa tuh? Bener gak Y lebih besar sama dengan 2? Kenapa lebih besar sama dengan 2, Bi? Kasih tahu yang lain, Bi. Karena itu kan di sumbu X Pak, yang tadi saya bilang kalau ini hanya di sumbu X berarti itu Y, kalau yang tegak lurus itu berarti Y. Yang ini ya garisnya ya? Iya, itu berarti Y. Oke, betul. Kalau dia tegak berarti itu X. Betul. Terus karena itu 2 berarti kan lebih besar. Kecuali kalau Y kurang berarti itu di daerah min. Oh, daerah min. Oke. Negatif akan jatuh. Ada yang gimana teman-teman, setuju? Salah, Pak. Itu siapa tuh yang menyalahkan? Zahra. Zahra. Oke. Harusnya gimana Zahra? Ya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena arsirnya ke bawah. Arsirnya ke bawah. Cakep. Terima kasih Zahra. Jadi gitu Abi ya. Jadi lebih kecil itu tidak harus di minus. Pokoknya kalau arahnya ke bawah berarti dia lebih kecil. Lebih kecil karena HP-nya di bawah gitu. Ya. Bisa nggak di minus tapi lebih besar? Bisa aja ya. Berarti HP-nya ke atas gitu kan. Oke. Thank you. Tadi siapa yang jawab? Oke, Zahra. Zahra lanjutin dong. Udah G3, G2. Mau yang mana Zahra? G1 boleh. Silakan. Gimana Zahra? 5Y plus 5X lebih kecil. Oke. dari 5. Yang di sumbu Y kita kasih X ya. Berarti jadi 5X gitu kan. Ditambah 5Y bla 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 25. Sederhanakan boleh. Bagi 5 semua jadi X tambah Y bla 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 5. Nah, tandanya apa nih? Lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil Zahra? Karena arsirannya ke kiri. Iya betul. HP-nya Ini di arsiran atau HP-nya ya. HP-nya di kiri. Kebetulan pakai cara kotor jadi arsirannya sama dengan HP. Oke, sampai sini. Kira-kira udah cukup belum? Belum, Pak. Belum, masih ada lagi. Coba siapa tadi itu? Yang bilang Clarissa, belum? Pak. Clarissa. Iya. Ini nulisnya namanya? Duh, bacanya nggak kelihatan. Clarissa kan? Iya. Oke. Apalagi yang kurang kira-kira Clarissa? X-nya, Pak. X-nya, kenapa tuh X-nya? X lebih besar sama dengan 0. Untuk nunjukin kalau arsirannya ke kanan. Iya, berarti garis yang ini ya. Iya. Garis ini arsirannya ke kanan. Berarti X-nya lebih, ini G4 ya. X yang lebih dari sama dengan 0. Menurut Clarissa udah beres belum nih?
Kalau saya jawab 4 nih, 1, 2, 3, 4 itu udah 100 belum nih nilainya ya? Kalau saya sudah sampai situ aja, Pak. Sampai situ aja. Oke, coba Clarissa punya teman? Iya, Pak. Sebutin. Atalah, Pak. Atala. Halo Atala. Halo Pak. Oke. Atala, saya pertanyaannya masih sama nih. Kira-kira nih kalau ada soal kayak gini, terus saya nulis udah G4 nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Menurut Atala nilai saya udah 100 belum nih? Masih ada yang belum Pak. Masih ada yang belum. Ya. Tar, ada yang ngechat nih kayaknya. Enggak ada. Apa yang kurang kira-kira Atala? Yang di garis yang bawah Pak. Yang bawah. Kenapa tuh? Y lebih besar sama dengan 0. Betul sekali. G5 itu Y lebih dari sama dengan 0. Yang bawah ini ya? Iya Pak. Nah, seandainya nggak ada ini gimana Atala ya? Seandainya saya nggak nulis ini nih. Gambarnya beda apa sama? Beda Pak. Beda. Apa bedanya Atala? Dia masih lanjut lagi ke ujung ini. Oke, melebar ke sini ya? Iya Pak. Gitu. Jadi harus dibatasi bahwa X-nya itu lebih dari 0 gitu. Jadi untuk memastikan bahwa daerah yang diarsir itu adalah yang atas gitu kira-kira. Oke? Nah, berarti kalau udah 5 ini udah selesai belum Atala kira-kira ya? Sudah Pak. Sudah, mantap. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau masuk yang soal cerita. Yang soal cerita sudah paham? Ada yang masih bingung soal cerita? Kadang bingungnya nentuin itu Pak, yang lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengannya gitu Pak. Oke, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Sebenarnya gini, saya punya cara. Tapi caranya ini jangan digeneralisasi ya. Artinya bisa buat pegangan saja, cuman terkadang bisa juga kurang tepat gitu ya. Atau bisa saya bilang 85% benar lah. Oke. Nah, kalau soal-soal cerita gitu ya yang beredar di SMA, biasanya kalau pertanyaannya itu adalah maksimum, ya, kalau pertanyaannya maksimum, maka di fungsi pembatasnya itu tandanya lebih kecil sama dengan. Gitu. Oke. Kalau pertanyaannya minimum, berarti di pembatasnya adalah lebih besar sama dengan. Biasanya seperti itu. Ini untuk soal cerita ya, untuk soal cerita, oke? Kalau maksimum yang ditanyanya, maka tanda di atas-atasnya itu di fungsi pembatasnya itu adalah lebih kecil sama dengan. Tapi kalau yang ditanyanya minimum, maka tanda di atasnya itu atau di fungsi pembatasnya adalah lebih besar sama dengan. Kira-kira seperti itu. Contohnya ini kan maksimum nih. Maksimum ya. Berarti langkah pertama cara mengerjakannya gimana ya? Ada yang bisa? Atau Atalah dulu deh. Atalah punya teman? Siapa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Takut ya? Atau siapa aja boleh deh. Langkah pertama adalah kita definisikan dulu. Siapa itu? Clarissa, Pak. Clarissa lagi. Oke, gimana Clarissa? Kalau saya menentukan ininya dulu, Pak. Apanya? Bentuk ketidaksamaannya. Oke. Gimana caranya? Kalau saya yang pertama itu
saya misalkan dulu X sama dengan mobil, Mobil, Y bus. bus. Saya tanya dulu, boleh nggak X-nya yang bus, Y-nya yang mobil? Boleh, cuman Boleh. iya, Ya boleh ya, nggak apa-apa Boleh. gitu ya. Cuma nanti berantakan sama pekerjaan kamu kan. iya. Ya, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Udah ini? Terus menentukan pertidaksamaannya. Heeh. Saya itu yang pertama X Ya. tambah Y lebih kecil sama Kecil, dengan 58. 58. Kenapa ini yang dipakai? Soalnya kan itu kan hanya mampu menampung 58 kan. Iya, Berarti harus nggak boleh lebih dari 58. betul sekali. Nah, gitu ya. Jadi boleh menentukan kurang dari atau lebih darinya itu dari soal ini, atau yang lebih akurat adalah kita perhatikan gini aja logikanya. Kalau misalkan daya tampung 58, boleh nggak jumlah mobilnya itu yang masuk 50 kira-kira? Boleh nggak? Kan jumlah mobilnya X tambah Y ya? Boleh, Pak. Boleh 50 ya. Boleh nggak yang masuknya itu 57? Boleh, Pak. Boleh. Boleh nggak yang masuk 59? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Artinya nilai jumlah ini tuh harus lebih kecil 58 atau pas dari 58. Paham ya? Jadi nggak boleh lebih. Itu masuk logikanya tuh seperti itu gitu. Ya. Nah, sekarang lanjut. Ini yang pertama katanya. Yang kedua gimana? Clarissa, lanjut aja Clarissa. Kalau saya yang kedua itu Salah. 6X ditambah 24Y Mm-mm. lebih kecil sama dengan 600. Terus 600. disederhanakan. Sederhanakan jadi Dibagi 6 jadi X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 100. 100 ya. Oke. Kemudian udah cuma 2. Ada yang ketiga 4 ya? Apa? X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama Iya. dengan 0 gitu ya. Oh. Kenapa sih harus positif? Ini udah, apakah ini udah auto? Sebenarnya bisa dibilang ya sudah auto. Kenapa? Karena yang namanya jumlah mobil nggak mungkin dong menegatif, ya nggak? Ya pasti jumlahnya itu Iya, adalah Pak. positif gitu kan ya. Maka kita harus batasi bahwa X, Y-nya itu harus lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Ya, coba Clarissa tunjuk satu teman kamu buat nerusin. Mima, Pak. Namanya siapa? Mima. Mima. Oke, Mima ada di situ. Ada, Pak. Oke, mantap. Terusin dong, Mima. Saya baru sampai sini, Pak. Soal cerita banyak yang saya bingung. Oh gitu. Nah, kemudian langkah kedua apa sih setelah ini? Kita menentukan fungsi sasaran atau tujuan. Ya, atau fungsi tujuannya. Gimana caranya? Lihat apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah biaya parkir maksimum. Berarti Z-nya itu adalah, lihat biaya parkirnya. Untuk mobil adalah 5.000, berarti 5.000 X ditambah untuk bis ada 7.500. Ya, ini bis ya, bukan bisa. Bis maksudnya. Oke. Nah, setelah itu gimana? Kan kita mau cari nih Z-nya itu maksimumnya itu kapan gitu kan ya. Z-nya itu maksimumnya itu gimana. Maka caranya gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Abi mungkin bisa bantu, Abi? Belum ngerti, Pak. Belum paham. Oke, Clarissa mungkin bisa bantu? Maaf, Pak, tadi pertanyaannya apa, Pak? Setelah ini diapain lagi? Kan yang mau dicari adalah nilai maksimum dari Z. Oh, Langkah selanjutnya tuh diapain setelah ini? tadi kan menentukan fungsinya ya, Pak. Berarti fungsinya itu
5.000x ditambah Sudah nih fungsinya sudah. Setelah dapat fungsinya gimana? setelah dapat fungsinya, kalau saya cari y-nya dulu dengan Kalau eliminasi. udah dieliminasi, Kalau udah dieliminasi, terus dicari x-nya, terus setelah dapat x sama y-nya, dicoba masukin ke fungsinya Pak, sama cari x sama y dari pertidaksamaan yang lainnya Pak. Maksudnya dicoba dari x sama y dari pertidaksamaan yang x tambah y dengan... Terima kasih Clarissa. Nah, supaya lebih pasti lagi, caranya adalah setelah ini mereka berempat ini, caranya gimana? Kita gambar. Oke. Nah, kan di awal tadi kita belajar gambar. Ngapain kita belajar gambar kalau nggak dipakai, ya nggak? Nah, dipakainya di mana? Di sini dipakainya, gitu loh. Jadi kita buat gambar di sini. Iya. X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Oh, berarti X-nya 58, Y-nya 58, gitu kan? Kemudian di garis. Tandanya lebih kecil, berarti HP-nya ke kiri, berarti arsirannya ke kanan. Gitu ya. Nggak apa-apa, ini saya cepat aja ya. Kemudian yang kedua, ini kan tadi udah dibahas ya bagaimana cara menggambar. X tambah Y, X tambah 4Y, berarti ini X-nya berapa? 100. 100. Y-nya? 25. Y-nya 25. Bikin garis lagi. Ya, ke sini lagi. Biarinlah, pindahin aja. Oke, arsirannya ke kanan ya, HP-nya ke kiri. Gitu, betul nggak? Kemudian X lebih dari 0 berarti yang ini ke kanan ya. Berarti ke sini. Y lebih dari 0 berarti ke atas. Kita arsirnya bawahnya. Nah, dari sinilah kita dapat apa? Kita dapat HP. Nih, ini HP-nya. Ini HP. Nah, HP-nya kan yang bersih ya. Sini. Kita dapat ada bentuknya apa ini? Segi 4 ya? Berarti nanti ada 4 kandidat dong, betul nggak? 4 kandidat. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Titik A-nya berapa? 0,0. B-nya? Berapa B-nya? 0,25. 0,25. C-nya nggak tahu. D-nya berapa? 58,0 gitu ya. Ah, C-nya berapa sih? Clarissa udah ini nggak? Udah ngitung belum C-nya? Nah, C-nya berarti dihitung dari eliminasi ini dengan ini ya. Dieliminasi gitu. Nanti dapatlah insya Allah hasilnya adalah 14,46. Salah, 44. Gitu ya. Nah, kemudian kita udah punya kandidat nih, 4 orang ini, 4 titik ini. Nah, ini nanti masukkan ke dalam nilai Z gitu loh. Kalau misalkan dari titik A, nanti dapat Z-nya adalah 0. Kalau dari titik B, dapat Z-nya berapa? Berarti nanti masukin 0-nya ke sini, 25-nya ke sini ya? Iya, Kak. Berapa tuh kira-kira? Nggak tahu. Nanti hitung sendiri lah ya. Ini hitung sendiri. Oke? Nah, nanti karena ditanya yang nilai maksimum, berarti cari yang terbesar Pak. Gitu. Jadi seperti tadi. Jadi yang udah kita pelajari tadi di awal untuk menentukan garis, untuk menggambar, untuk menentukan nilai maksimum minimum, muaranya, tujuannya adalah untuk mengerjakan soal cerita ini gitu loh. Jadi mengerjakan soal ceritanya itu dengan cara menggambar tadi gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Bisa. Jadi jangan hanya mengeliminasi persamaan yang ada ya.
Karena yang namanya kandidat, sekali lagi, yang namanya kandidat itu bisa, mungkin bukan dia gitu yang jadi gitu. Artinya kita harus mengecek semuanya. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi nggak sampai sini? Sebelum kita tutup. Tidak ada? Udah jelas, Pak. Sudah ya. Nah, wait. Ya, nah kalau sudah jelas, nanti PPT-nya akan saya bagikan juga ke kalian, gitu ya, buat belajar kalian. Artinya, silakan nanti kalian dicoba-coba lagi, gitu ya, dicoba-coba lagi mengerjakan, diselesaikan LK-nya, dan persiapkan ulangannya untuk minggu depan. Dan ingat, dalam waktu 1 minggu ini kalian masih boleh bertanya di grup ya, ke saya di grup IPSD yang sudah saya buat. Silakan kalian ramaikan grup itu, gitu ya. Silakan kalian bertanya di situ, diskusi di situ, silakan gitu ya. Saya sebenarnya lebih suka kalian berdiskusi di grup daripada WA pribadi gitu. Kenapa? Karena mungkin pertanyaan kalian itu sama dengan pertanyaan temanmu gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan sama, saya balasnya kan satu-satu gitu ya kalau ke pribadi. Jadi lebih enak kalau di grup saja, kira-kira seperti itu. Oke, dan ingat jangan malu ya buat bertanya. Sip, itu aja mungkin pertemuan kita kali ini. Kalau masih ada waktu kalian istirahat, silakan beristirahat dulu untuk nanti sampai jam ke-6 ya, dan jangan lupa nanti jam ke-6 tetap hadir tepat waktu. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses buat kalian semua, mantap ya atas keaktifannya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin, Pak. Oke. Izin ya, Pak. Yo.